Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang akan kami bawakan pada hari ini yang bertemakan vaksin menggunakan virus. Oke, sebelum memulai pembawaan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan keanggotaan pada pematerian hari ini. Yang pertama yaitu ada dari saya sendiri yaitu Fitra Akbar dan juga saya Gabriel Rendika. Marilah kita memulai pembawaan materi yang bertemakan vaksin menggunakan virus. Pertama, saya akan mengenalkan agenda yang akan kita lalui bersama, yaitu pertama, adanya pembukaan, ada materi, ada penutup, dan yang terakhir ada question dan answer dari sahabat-sahabat sekalian. Untuk memulai materi ini saya akan memperkenalkan pertama-tama yaitu apa itu vaksin. Ya, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang setelah dilemahkan atau sudah dimatikan, saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin itu akan merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang itu untuk memproduksi yang disebut antibodi. Proses ini disebut pembentukan antibodi yang disebut imunisasi. Saat orang sudah mendapat vaksin terpapar kuman penyebab penyakit yang sebelumnya di kemudian hari, tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Ya. Pentingnya vaksin untuk mencegah penyakit. Setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan masih dalam tahap perkembangan. Namun, selain bayi dan juga anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor risiko tertentu seperti berusia lanjut, sedang hamil atau menyusui, penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung, daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena kemoterapi, riwayat operasi, transplantasi organ, dan menderita infeksi HIV, belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya, dan bekerja di tempat berisiko tinggi menularkan infeksi seperti rumah sakit atau laboratorium klinik. Imunologi vaksin. Vaksin yang telah dimasukkan ke dalam tubuh dapat merangsang bangkitnya sistem imun dan tahap akhirnya adalah dibentuknya antibodi dan sel-sel memori. Proses ini melibatkan sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Antigen yang masuk akan ditangkap oleh sel dendrit dan mengalami pengolahan antigen. Selanjutnya terjadi reaksi berantai yang menghasilkan sel pembantu dan sel memori. Sel pembantu dalam hal ini menginduksi aktivasi sel B dan menghasilkan antibodi. Bahan vaksin. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil permurnian seperti protein, peptid, partikel yang serupa virus. Vaksin akan mempersiapkan sistem imun manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga bisa membantu sistem imun untuk melawan sel-sel kanker. Sekarang ini telah terdapat berbagai macam vaksin untuk bermacam-macam penyakit. Walaupun demikian, vaksin belum ada untuk beberapa penyakit penting, seperti vaksin untuk malaria, HIV, atau demam berdarah. Vaksin biasanya mengandung salah satu atau lebih adjuvan yang digunakan untuk meningkatkan respon kekebalan. Vaksin tetanus misalnya biasanya diabsorpsi ke tawas. Bahan ini menyajikan antigen sedemikian rupa untuk menghasilkan aksi yang lebih besar daripada toksik tetanus cair biasa. Ada beberapa jenis vaksin yang dapat kita temui, yaitu seperti vaksin mati, vaksin hidup, ada juga vaksin toksoid,
ada juga vaksin biosintetik. Ya, ada vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau berbagai yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Oleh karena itu, Anda akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapat vaksin jenis ini tanpa ada resiko terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Namun, vaksin mati cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lemah. Jika dibandingkan vaksin hidup, hal ini membuat pemberian vaksin mati butuh diberikan secara berulang-ulang atau booster. Beberapa contoh vaksin yang terdapat jenis vaksin mati adalah vaksin polio, vaksin DPT, dan vaksin flu. Selanjutnya ada vaksin hidup. Beberapa dengan vaksin mati, berbeda dengan vaksin mati maksudnya, virus atau bakteri yang terkandung dalam vaksin hidup tidak dibunuh melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit namun dapat berkembang biak sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. Vaksin ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Meski demikian, vaksin ini tidak dapat diberikan pada orang yang daya tahannya tubuhnya lemah. Misalnya, pada penderita HIV atau AIDS atau orang yang menjalani kemoterapi. Sebelum diberikan, vaksin hidup perlu disimpan di lemari pendingin khusus agar virus atau bakterinya tetap hidup. Suhu yang tidak sesuai akan mempengaruhi kualitas vaksin, sehingga imunitas yang terbentuk tidak optimal. Contoh dari vaksin hidup adalah vaksin MMR, vaksin BCG, vaksin cacar air, dan vaksin rotavirus. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh sahabat saya. Kemudian di sini ada vaksin toksoid. Beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus toksoid dan vaksin difteri. Kemudian di sini ada vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV. Agar dapat bekerja dengan efektif dan bisa bertahan lebih lama, sejumlah vaksin mengandung bahan lain seperti thiomersal atau merkuri sebagai bahan pengawet vaksin, serum albumin, formalin, gelatin, dan antibiotik. Vaksin pada dasarnya merupakan upaya sederhana dan efektif untuk mencegah Anda dan keluarga dari resiko penyakit yang telah menyebabkan banyak kematian. Oleh karena itu, mendapatkan vaksin sesuai anjuran amatlah penting untuk dilakukan. Setiap orang memiliki jadwal pemberian vaksin yang berbeda, tergantung usia, jenis vaksin, kondisi kesehatan, dan riwayat vaksin sebelumnya. Jika Anda atau keluarga melewatkan 1 dosis atau bahkan sama sekali belum menerima vaksin yang dianjurkan, Anda dapat menemui dokter untuk menentukan jadwal pemberian vaksin serta jenis vaksin yang perlu didapatkan. Kemudian ada sistem pemberian vaksin. Terdapat beberapa cara baru dalam pengembangan pada sistem pemberian vaksin yang diharapkan akan lebih efisien dalam pemberiannya. Metode-metode yang mungkin termasuk liposom dan
ISCOM atau Immune Stimulating Complex. Sistem pemberian vaksin yang baru adalah pemberian melalui oral, spray vaksin polio juga atau vaksin kolera. Dengan pemberian melalui oral, maka tidak ada risiko mengkontaminasi darah. Vaksin oral padatan telah terbukti lebih stabil dan tak perlu terlalu dibekukan. Kestabilan mengurangi kebutuhan pendinginan terus-menerus yang biasanya pada rentang suhu tertentu, tergantung produsennya, yang pada akhirnya mengurangi biaya keseluruhan. Vaksin tanpa menggunakan jarum atau dengan non-opats juga sedang dikembangkan oleh WHO. Kemudian ada efek samping dari vaksin tersebut, yaitu terdapat beberapa efek samping setelah menerima vaksin seperti mual, pusing, dan muntah. Hal tersebut terjadi karena tubuh akan merespons seolah-olah terjadi infeksi. Meskipun begitu, vaksin sejauh ini tidak virulen sebagaimana agen sebenarnya. Dan maka dari itu harus diperkuat dengan vaksinasi ulang beberapa kali tiap tahun. Satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan vaksinisasi DNA. DNA yang menyandi suatu bagian virus atau bakteri yang dapat dikenali oleh sistem kekebalan dimasukkan dan diekspresikan dalam sel manusia atau hewan. Sel-sel ini selanjutnya menghasilkan toksoid agen penginfeksi tanpa pengaruh berbahaya lainnya. Pada tahun 2003, vaksinasi DNA masih dalam percobaan, namun menunjukkan hasil yang menjanjikan. Sekian dari pembawaan materi dari kami atau presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.